Dianggap sebagai parasit keluarga. Bab 02. Belum genap 2 hari karena Sofia baru melahirkan kemarin pagi, tapi Sofia sudah mendapatkan kritik pedas dari keluarga sang suami. Sebutan parasit pemalas, lulusan SMP dan mantan art sekaligus mantan TKW belagu. Semua sebutan itu menjadi makin kerap menyertai makian keluarga sang suami kepadanya. Hanya saja, David teramat menyayangi sekaligus memanjakan keluarganya, hingga yang ada, keluarganya menjadi tidak tahu diri. Apa-apa cukup minta dan wajib ada sekaligus dilayani. David akan sangat marah jika Sofia sampai membuat keluarganya kesal bahkan sekadar tak senang. Demi anak dan juga keutuhan rumah tangganya, Sofia yang selalu berdoa agar suaminya berubah, menjadikannya maupun Zidane sebagai prioritas, masih akan bersabar sekaligus bertahan. Benar-benar melelahkan, tapi sampai sore menjelang petang hingga akhirnya David pulang, belum ada pekerjaan yang benar-benar Sofia selesaikan. Wanita itu baru beres mencuci 3 ember besar pakaian keluarga suaminya. Semuanya Sofia cuci menggunakan tangan demi menghemat pengeluaran untuk tagihan listrik, meski di sana ada mesin cuci. Dari pintu dapur, Sofia melongok kebersamaan sang suami dan keluarga pria itu. Seperti biasa, bukan Sofia atau Zidane yang akan David cari, tetapi keluarganya. Kerap Sofia berpikir, adanya dirinya di sana hanya dimanfaatkan untuk mengurus sekaligus meringankan beban hidup David sekeluarga. Terlebih, semacam oleh-oleh makanan pun tidak pernah David sisakan untuk Sofia. Semuanya langsung disikat habis oleh keluarga suaminya yang hobi makan tapi malas bekerja bahkan sekadar membersihkan diri. Aroma tak sedap karena mereka lama tidak mandi, sampai kerap membuat Sofia mual saking baunya meski Sofia sudah tidak dalam fase mengidam. Selain itu, David juga tidak pernah meminta pihak keluarga termasuk anak-anak dari Anggun, untuk menghormati Sofia. Seperti biasa, Anggun, Ibu Sumini, dan juga anak-anak Anggun akan mengadukan kinerja Sofia seharian ini. Dan masih tetap seperti biasa, tetap tidak ada yang merasa puas dan mengecap Sofia sebagai pemalas. Sofia sudah terlalu hafal, dan ia memilih abai. Sudah terlalu lelah dan akan makin lelah andai ia menunda pekerjaan yang tidak pernah ada beresnya. Di sebelah kanannya, wastafel sudah penuh piring sekaligus gerabah kotor. Kedua wajan di kompor sudah bersih tanpa isi bahkan sekadar kuah beberapa tetes. Sementara di lantai, gelas dan poci termasuk panci nasi sudah kosong tanpa isi. Padahal, perut Sofia sudah berulang kali bunyi karena dari pagi dan mau sampai pagi lagi, ia belum makan. Sofia hanya mengganjal perutnya dengan meminum air putih sebanyak mungkin yang malah membuatnya kembung, terlebih berulang kali mencuci juga membuatnya kedinginan. "Mas David, tolong itu," Zidane nangis. "Aku masih jemur pakaian. Lagian mau maghrib juga, pamali kalau bayi enggak dijaga," ucap Sofia dan kali ini sengaja berseru agar sang suami dengar lantaran sampai sekarang, televisi di ruang tengah masih menyala dan memang disetel dengan suara keras. Meski karena kenyataan tersebut pula, jahitan bekasnya melahirkan terasa makin ngilu. Padahal, David sekeluarga tahu di kamar depan sebelah ruang tengah kebersamaan mereka, bayi merah itu masih tidur dan tengah ditinggal mengerjakan segala sesuatunya. Andai pun harus kembali Sofia yang mengurus, tentu pekerjaan yang tengah Sofia urus akan makin tidak beres-beres. Jadi istri, suami baru pulang bukannya disiapin minum apa makan,
malah nyuruh-nyuruh. Ceraikan saja kenapa, sih, Fit? Istri enggak guna begitu. Tamatan SMP dan mantan TKW ya gitu, enggak tahu sopan santun. Yang ada belagu sama malu-maluin. Ucap Ibu Sumini. Sofia yang awalnya tengah menjemur pakaian anak-anak Anggun menggunakan hanger, refleks terdiam bersama darahnya yang seolah didihkan. Tak hanya dadanya yang terasa terbakar, tapi juga sekujur tubuh sekaligus kehidupannya. Emosi, dan Anggun sungguh tidak tahan. Sigap ia mendekat, melempar pakaian setengah basah di tangan kanannya, ke meja kebersamaan di sana. Semuanya tampak syok sekaligus marah, tak terima pada apa yang baru saja Sofia lakukan dan sampai mengenai sisa martabak coklat keju yang tadi sedang disantap rakus. Yang membuat Sofia kecewa hingga kali ini ia tak kuasa menahan air matanya, sang suami tetap tak sedikit pun tampak iba. Sang suami tetap asyik memangku cantik, padahal di dalam kamar mereka yang ada di sebelah, Zidane sudah menangis kejer. Aku yakin kalian enggak budek. Aku yakin kalian dengar tangisan Zidane. Mas, Zidane itu anak kamu. Zidane beneran anak kamu, bukan anak siluman. Jadi tolong, jangan sampai anak kamu juga kamu kasih sayang sisa karena Zidane bukan anak yatim. Dari kemarin aku belum istirahat apalagi tidur. Urus bayi, urus kalian, urus rumah ini yang enggak ada selesainya dan aku sampai belum makan belas. Tubuhku meriang parah, udah enggak enak banget rasanya. Hargai dikit kenapa? Kalian beneran manusia, kan, bukan binatang apalagi siluman. Heran, sama bayi, masih darah daging kalian kok perhitungan. Ngakunya berpendidikan dan selalu ngatain aku miskin, enggak berpendidikan bahkan parasit rumah tangga kalian. Jangan hanya karena selama ini aku diam, jangan karena aku bisa kerja dan mengurus semuanya tanpa mengeluh kepada kalian, kalian khususnya Mas sebagai suami, sama sekali enggak peduli apalagi menghargai. Di rumah ini aku kerja sendiri. Cuci pakaian, masak, sapu-sapu dan beres-beres yang enggak cukup diulang 3 kali dalam sehari. Budak saja enggak gini. Saat jadi TKW saja enggak begini. Di zaman company pun enggak sekeji ini. Beneran enggak ada yang bantu, loh. Malahan aku disuruh-suruh. Aku dibentak-bentak, mirip binatang yang melakukan kesalahan. Enggak hanya dibentak oleh yang dewasa, tapi juga oleh anak-anak Mbak yang masih bayi. Padahal aku yakin, Mbak Anggun yang punya asma masih bisa beraktivitas dengan leluasa apalagi kalau niat. Di dunia ini bukan hanya Mbak Anggun yang sakit asma. Di luar sana masih banyak. Di luar sana beneran banyak yang asma tapi masih bisa kerja. Masih bisa merawat anak bahkan merawat diri sendiri. Lah, Mbak. Sekadar makan saja harus aku siapkan, aku suguhkan. Di dunia ini enggak ada yang enggak bisa. Yang enggak bisa ya cuma alasan karena emang dasarnya pemalas. Andaipun Mbak Anggun enggak bisa kerja berat, bukan berarti Mbak enggak ngapa-ngapain, sama sekali enggak mau capek. Dari bayi sampai semua anak Mbak termasuk Mbak, aku yang urus. Aku yang mandiin. Nanti jangan-jangan, urusan suami juga harus aku yang urus bahkan muasin. Miris. Kalau memang sekadar urus anak saja enggak bisa bahkan sepertinya memang enggak mau, ya jangan bikin anak. Kita ini orang kecil, miskin. Mas David bukan Raffi Ahmad yang bisa kasih kalian kehidupan bak sultan karena kalau Mas David enggak kerja, kalian pasti kekurangan,
meski Mbak Anggun bukan janda. Kebangetan banget. Masa iya, makan saja ngabis-ngabisin, sekadar ambil minum apa makan sendiri enggak mampu. Enggak punya hati kalian ini. Enggak berperasaan. Kenapa? Mau bilang aku parasit rumah tangga hanya karena semenjak Mas David menikahiku, Mas David harus menafkahiku. Jangan ngawur. Suami memang sudah kewajibannya menafkahi istri. Istri dan anak nomor satu setelah suami itu memenuhi dirinya sendiri. Sisanya termasuk orang tua, apalagi saudara, ya sebisanya. Uang kan memang harus dicari, enggak cuma nodong, minta dan wajib ada. Sofia kian meraung-raung di tengah air matanya yang berjatuhan. Ya Tuhan, aku ini istri. Aku ini menantu, aku ipar di rumah ini tapi aku diperlakukan seperti ini. Budak saja masih dikasih belas kasih, ini aku yang sampai ikut jadi tulang punggung bahkan ibaratnya keset orang miskin yang gaya hidupnya enggak kaleng-kaleng bikin kebanting, gini banget. Beberapa tetangga berdatangan, melongok khawatir dari pintu yang memang masih dibiarkan terbuka sempurna. Kenyataan tersebut membuat David dan keluarganya terusik. Ada apa, Sof? Ya ampun. Kamu belum beres juga beres-beresnya. Tegur ibu-ibu berjilbab kuning. Ada 3 ibu-ibu yang datang dan ketiganya kompak berkerudung karena jam segini, biasanya warga setempat bersiap untuk salat maghrib di masjid. David berdiri dengan kasar kemudian menyerahkan cantik kepada Anggun yang duduk di kursi kayu di sebelahnya. Kakak perempuan yang sekadar bernapas saja terdengar sangat ngos-ngosan, selain tubuhnya yang gampang berkeringat dan memang memiliki tubuh 3 kali lipat lebih besar darinya itu menunduk sedih tanpa perlawanan. Anggun menimang cantik penuh sayang hingga kenyataan tersebut membuat David merasa sangat marah kepada Sofia. David menatap marah Sofia yang baginya sudah sangat dan memang makin keterlaluan. Sofia kembali meringis pedih karena sejago itu Anggun jika bersandiwara mengelabuhi David. Benar-benar serigala berbulu gembel. Sengaja membuat Sofia makin bobrok di mata David. Lihat betapa jagonya Mbak Anggun berakting. Dian Sastro saja kalah. Mendengar itu, ketiga ibu-ibu tadi langsung mengadu mengenai kelakuan Anggun dan keluarga David kepada David. Mereka semua kasar kepada Sofia. Kalian semua itu pemalas. Tubuh sudah bengkak melebihi gajah. Obesitas itu termasuk sama anak-anaknya. Mana tiap waktu berisik, kayak yang punya kuping cuma kalian. Si Ibu Sumini lagi, sudah tua tapi enggak bisa didik dan malah bikin bobrok. Ucap ibu-ibu berjilbab kuning tadi dan langsung dibenarkan oleh kedua rekannya. David yang tak mau masalah makin melebar, sengaja menutup pintu dan mengusir ketiga ibu-ibu tadi dengan agak paksa. Ia sampai mengunci pintunya. Sekarang aku tanya. Berapa sih, uang mas yang dimakan aku? Ayo kita hitung-hitungan. Gaji mas 4.400.000. 2 juta buat Mbak Anggun karena kata mas, sudah menjadi kewajiban mas. Karena meski Mas bukan anak pertama, bagi Mas yang merasa menjadi pengganti ayah sekaligus menjadi kepala keluarga, saudara perempuan akan menjadi tanggung jawab Mas sampai Mas mati. Makanya Mas kasih 2 juta ke Mbak tiap bulannya karena Mbak punya banyak anak dan juga banyak kebutuhan. Demi meredam rasa sesak di dadanya, Sofia sengaja menjeda ucapannya. Ia menghela napas dalam, kemudian kembali berkata sambil menatap David yang sudah berdiri di hadapannya, penuh kepedihan, lalu, 800.000 untuk ibu,
500.000 untuk Andika, 700.000 untuk bayar kontrakan, 200.000 untuk bayar listrik. Sisanya masih sering Mas minta buat beli bensin dan rokok, sedangkan dengan sisa uang itu, kalian mewajibkanku menyiapkan makanan lengkap di dapur dan tiap harinya bisa habis di atas 100.000. Cukup, Sof. Kamu selancang ini. Tegas David murka. Tangan kanannya sudah gemetaran dan sudah sangat ingin menamparkan Sofia. Aku belum selesai bicara, Mas. Sergah Sofia masih belum bisa menyudahi tangisnya, tak kalah keras dari tangis Zidane. Kendati demikian, tak sedikit pun Ibu Sumini tergerak menghampiri sekaligus menenangkan Zidane hingga Sofia mendorong David dari hadapannya kemudian melangkah cepat menghampiri Zidane. Jangan lupa, alasan rumah dan tanah kalian kejual bukan gara-gara aku. Rumah dan tanah kalian dijual buat biaya pengobatan Alam. Bapak. Terus sisanya buat kuliah Dika, buat modal usaha Mas Supri suami Mbak Anggun. Buat beli motor Dika dan Mas Supri juga. Terus sisanya buat sesar Mbak Anggun. Jadi tolong, mulai sekarang berhenti mengecapku sebagai parasit rumah tangga. Tak tanggung-tanggung, Sofia sengaja membanting pintu kamarnya dalam menutup sekaligus menguncinya. David menggeleng tak habis pikir melihat ulah istrinya. Kemudian, ia melihat keluarganya yang detik itu juga menjadi murung termasuk anak-anak Anggun. Kenyataan tersebut membuat benaknya mendadak dihiasi saran fajar, talak dan ancaman perceraian. Kedua hal tersebut diyakini Fajar bahkan David bisa membuat seorang istri yang bagi mereka tidak bisa apa-apa tanpa suami, menjadi pribadi penurut. Kalau kamu enggak suka, kamu cukup bilang karena kapanpun kamu bilang, aku siap melepaskan kamu. Kita beneran akan selesai. Aku talak kamu kalau kamu berulah lagi. Tegas David. Tapi ia hanya mampu melakukannya dalam hati. Sebab pada kenyataannya, ia juga sangat menyayangi Sofia. Tentu saja, hadirnya Zidane juga menjadi alasan kuat untuk mereka baik-baik saja. Karenanya, dengan nada suara lemah jauh berbeda drastis dari sebelumnya, ia berkata, Sof. Buka. Aku minta maaf. Ia berdiri loyo di depan pintu kamarnya tanpa tahu, ibu dan kakaknya yang ada di belakangnya, memelotot sempurna.